Orang Kristen awal-awal diejek karena menyembah seorang juru selamat yang disalibkan. Karena ini kan sebuah kehinaan. Sesuatu yang memalukan. Ya. Konyol sekali rasanya. Nah, kok bisa kita mempercayai seorang yang konyol? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Oke, brother gua. Siap, kita gas. Aduh. Ini brother ini selalu trending topik nih kalau di ngopi dari rumah nih. Wow, puji Tuhan dong. Ngobrolin pesona Injil. Lagi-lagi kita tidak bermaksud untuk membuat kontroversi ya brother. Enggak lah. Kita tujuannya lebih kepada mengedukasi jemaat, Iya. memberitakan kebenaran, Iya. menceritakan keindahan Injil itu sendiri. Yes. Jadi bukan niatnya untuk supaya jadi gaduh ya. Enggak lah, sama sekali enggak. Soalnya di komen-komen kita kemarin waktu Tritunggal lumayan tuh. Yang gaduh kan mereka. Intinya poinnya kita Ya. hanya ingin memfasilitasi sekaligus mendeskripsikan apa itu Tritunggal waktu kemarin tuh ya. Ya. Nah, ini kan yang kita bahas selalu doktrin-doktrin yang sifatnya primer ya. Primer dalam konteks kekristenan. Dalam konteks kekristenan. Salah satu doktrin primer menurut aku juga, dan ini sudah diterima secara universal ya, yaitu tentang penebusan. Penebusan Kristus. Oke. Itu salah satu tema yang menurut aku perlu kita bahas juga. Oke, kita mainkan. Jadi Allah Tritunggal hakikatnya Esa satu, tetapi memiliki pribadi yang berbeda-beda. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Ya. Nah, salah satu pribadi yang paling kontroversi dan paling banyak dibahas di seluruh antero dunia ini, dan bahkan agama-agama, orang yang beragama dan tidak beragama pun membahas pribadi ini. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Yang sangat terkenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus ini yang sering diperbincangkan adalah dia menjadi juru selamat. Dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bukan hanya juru selamat untuk orang, 1-2 orang atau sebagian orang, tapi Juru selamat dunia. untuk seluruh dunia, juru selamat dunia. Oke. Yohanes berapa ya teksnya bahwa lihat anak domba Yohanes 1 ayat 29. ya yang menghapus Dosa dosa dunia. dunia. Caranya adalah menjadi korban substitusi atau pengganti, atau dalam hal ini dia menjadi penebus. Nah, teologi penebusan, bro. Apakah memang penebusan itu harus melalui Yesus Kristus? Atau ada cara lain untuk mencapai yang namanya penebusan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini? Ya. Masalahnya gini, masalahnya adalah masa sih Allah yang agung, yang besar itu hanya mempercayakan kebenaran atau mempercayakan satu tokoh atau suatu sosok, yaitu Yesus Kristus menjadi penebus? Ya. Bukankah di agama-agama lain juga punya tokoh-tokoh yang hebat? Entah di Hindu, entah di Muslim, entah di Konghucu dan tokoh-tokoh agama lah pada umumnya. Kan mereka juga dipercayakan Tuhan, dipercayakan Allah, alam semesta ini untuk memberikan kebenaran kepada umat-umatnya. Apa kualifikasi Yesus yang sehingga kita tuh bisa berkata bahwa dia ini penebus? Alasan terbesar kita mengatakan bahwa Yesus itu sebagai penebus, nanti sebelum kita lebih jauh terkait dengan sarana penebusannya, maksudnya apa yang dia gunakan. Teologi penebusan dulu lah, brother. Maksudnya penebusan itu apa? Konstruksinya dari kekristenan itu seperti apa? Ya, kalau ditanya mengapa hanya melalui Yesus, memang gini, jawabannya sih sederhana banget sebenarnya. Tapi nggak sederhana menjelaskan. Nah, jadi kalau ditanya why Jesus, kenapa Yesus? Kenapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita atau menebus kita dari dosa dan tidak tokoh-tokoh yang lainnya? Karena memang hanya Tuhan Yesus yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang penebus, memenuhi kualifikasi sebagai seorang juru selamat. Nah, apa kualifikasi utama seorang penyelamat, seorang penebus itu?
Yang pertama, dia adalah Allah. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, sering Alkitab menggambarkan bahwa penebus itu adalah Allah. Hanya dia satu-satunya yang bisa menebus. Seperti dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Dan masih banyak lagi konteks-konteks dalam PL yang menekankan Allah sebagai penebus. Lalu semuanya itu membawa kita, menggiring kita kepada perjanjian baru, kepada Yesus Kristus. Dan dia adalah penggenapan dari seluruh nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Sorry aku potong. Kenapa dengan cara harus ribet, harus Tuhan Yesus yang turun? Karena bisa dari sorga, hapus aja dosa manusia, tebus aja dosa manusia. Kan dia Allah. Kenapa harus pakai acara Tuhan Yesus turun, menderita, mati, disalibkan? Kenapa? Ya, sebenarnya gini. Nggak ada alasan lain atau nggak ada cara lain apa? Ya, itu kan pertama tadi kan mengapa harus melalui Yesus? Karena jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa memenuhi kualifikasi sebagai seorang penyelamat. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kita semua adalah orang-orang yang karena dosa dibawa bayang-bayang maut. Nah, yang bisa menyelamatkan kita satu, seorang yang tidak berdosa. Yang kedua, seorang yang lebih besar daripada kuasa dosa atau kuasa maut. Lalu selanjutnya, dia bukan hanya sekedar adalah Allah, tapi juga adalah manusia. Nah, dalam konteks kekristenan ada teologi namanya inkarnasi atau kenosis. Nah, Yesus itu adalah anak Allah yang kekal yang mengambil natur manusia. Dia mengambil natur manusia dalam rangka supaya bisa menjadi korban substitusi. Kan upah dosa ialah maut. Itu Kejadian Kejadian 2 kan Allah melarang, lalu kasih tahu konsekuensinya, pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan Allah memberitahu solusinya. Jadi itu dasar-dasar di mana pada akhirnya sang anak Allah datang sebagai manusia supaya dalam keadaan dia sebagai manusia dia bisa menanggung konsekuensi dosa itu, yaitu mengalami kematian. Dan sekaligus juga mengalahkan menyediakan pengampunan atau keselamatan dengan mengalahkan maut atau kematian. Nah, masuk ke pertanyaan mengapa harus dengan cara itu mati atau menderita atau salib, nanti kita bahas panjang lebar. Ya, karena memang tadi upah dosa ialah maut. Terus mengapa Allah tidak menghapus begitu saja dosa atau konsekuensi dosa itu? Karena gini, Allah kan bukan hanya maha kasih, Allah kan bukan hanya maha kuasa, tapi maha bijaksana dan maha adil dan kudus. Nah, Allah yang adil pasti dong dalam segala tindakannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Allah yang maha adil dalam semua hal keputusannya, dalam semua hal tindakannya itu pasti benar, tidak ada yang tidak benar. Nah, misalnya kalau seandainya Allah menghapuskan dengan begitu saja konsekuensi dosa itu, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah tidak adil? Maksudnya tidak adil gimana tuh, Pak? Ya kan, upah dosa ialah maut. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Itu kan konsekuensinya. Allah kasih tahu. Nah, kalau memang dia benar bukan hanya kasih, bukan hanya berdaulat, tapi juga adalah adil, dia harus penuhi dong pernyataan itu. Sehingga ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan, dia harus menyelamatkan kita dengan jalan memenuhi konsekuensi itu. Nah, dan hal itu hanya bisa dimungkinkan dengan cara bagaimana? Karya salib. Salib Kristus itu bukan hanya menyatakan kasih Allah, bukan hanya menyatakan kedaulatan Allah, tapi juga menyatakan keadilannya. Oke. Iya, jadi tambah lagi brother. Jadi Yesus menegakkan keadilan Allah dengan menanggung, ya kan, menanggung tuntutan keadilan atau tuntutan kekudusan Allah. Kan Allah itu maha kudus, dia nggak bisa melihat dosa. Dosa itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang memalukan, memilukan, dan lain sebagainya macamnya. Jadi Allah nggak bisa melihat dosa. Nah, bagaimana caranya supaya manusia yang berdosa itu bisa diterima oleh Allah, ditebus dosanya melalui Yesus Kristus? Ini udah masuk agak sedikit complicated nih bahasa brother nih. Mungkin jemaat Igreja atau yang sering menonton ngobrol ngopi ini, ngobrolin pesona Injil ini mungkin bisa menangkap. Tapi teman-teman kita orang percaya di seluruh dunia yang lain dan juga teman-teman kita yang
menyaksikan ini, karena bukan cuma orang Kristen aja nonton podcast kita ini, Bro. Nah, Teman-teman Muslim, semuanya agama-agama lain, Hindu dan lain-lain juga menyaksikan. Aku mau bawa pertanyaannya lebih kepada pertanyaan yang sifatnya elementer. Elementernya gini. Aku orang baik kok. Aku nggak butuh ditebus dosaku oleh Yesus. Ya, ya. Maksudnya banyak orang baik yang tersinggung nih. Ya. Karena dia merasa hidupnya, selama dia hidup, dia nggak pernah buat kejahatan. Ya. Dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak memperkosa orang, dia jujur dari sejak kecil, dia rajin ke tempat ibadahnya, gitu, membantu orang lain. Ya. Dan dia tidak merasa butuh Yesus untuk menebus dosanya. Karena dia lihat hidupnya, keluargaku baik. Ya. Untuk apa aku ditebus? Nggak make sense bagi dia pengajaran nih. Bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Itu pertama, benar. Ya. Tolong tanggapin. Yang kedua adalah gini, konsep tentang diselamatkannya itu ya banyak-banyakan berbuat baiknya gitu, benar. Kan ada pahala, kita harus banyak berbuat baik supaya kita masuk surga, gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu diperhitungkan, itu lebih make sense untuk masuk surga dibandingkan sekedar melihat karya penebusan Kristus. Ya. Bisa, tolong tanggapi. Ya ini agak panjang ya penjelasannya gini, brother. Memang konsep keselamatan dalam konteks kekristenan itu sering disalahpahami. Oke. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika kita mempelajari, menggali lebih dalam lagi, kita akan bisa menangkap bahkan menyimpulkan bahwa ternyata konsep keselamatan dalam kekristenan itu lebih make sense dari pandangan-pandangan yang lainnya, cara pandang dari yang lainnya, dari agama-agama yang ada. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Karena begini, makanya kita fokus untuk memahami terlebih dahulu natur keselamatan dalam konteks kekristenan. Mengapa kita membutuhkan seorang juru selamat? Karena pada dasarnya manusia telah berbuat dosa, dan manusia yang telah berbuat dosa itu pasti binasa. Manusia bukan hanya punya satu kepastian, yaitu binasa, tetapi tidak bisa mengubah nasibnya dengan cara apapun. Ya, dengan berbagai macam upaya, usaha yang dia lakukan, termasuk berbuat baik, tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya. Makanya ini bukan soal berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Ini bukan soal berapa besar perbuatan baik itu atau jenis perbuatan baik yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita. Karena ini orang Kristen juga menganut paham ini, rasanya mencoba untuk menjadi juru selamat bagi diri sendiri, kan? Itu dia. Makanya perlu diluruskan. Kalau sampai orang Kristen aja bisa memahami secara keliru konsep keselamatannya, apalagi yang lain pada akhirnya. Makanya yang ngopi ini kan hadir untuk meluruskan pandangan yang salah dan mengedukasi orang sehingga paham gitu loh apa yang dia yakini. Jadi kalau kita mau sederhanakan kalimatnya begini, Injil itu adalah tentang kasih karunia. Oke, kasih karunia. Tentang apa yang Allah perbuat bagi setiap kita, bukan apa yang kita perbuat. Kasih karunia itu pemberian yang cuma-cuma ya? Iya. Kasih karunia beda sama upah kan? Beda. Kasih karunia itu adalah pemberian baik dari Allah, ya. Sesuatu yang baik yang Allah anugerahkan bagi setiap kita yang tidak layak. Jadi bukan berdasarkan pada kelayakan kita. Bukan karena Allah memandang kelayakan kita. Karena pada hakikatnya kita yang telah berbuat dosa, yang telah jatuh dalam dosa, tidak ada yang layak. Sehingga dibutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi keselamatan itu kita kategorikan sebagai kasih karunia karena itu apa? Sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang tidak layak. Nah, nanti ini bisa berkelanjutan, brother. Misalnya gini. Pertama-tama, kalau pada akhirnya kita diterima oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, selamat karena kasih karunia-Nya. Jangan pernah berpikir, misalnya, kalau kita gagal nih melakukan sesuatu yang baik, lalu kita merasa gagal untuk selamat. Nah, itu konsep yang keliru. Seakan-akan jadinya keselamatan itu bergantung pada perbuatan kita. Ya, banyak lagi yang begitu, brother. Misalnya, harus luruskan nih ke jemaat. Itu dia. Karena begini, karena ya itu berbahaya sekali.
Tidak ada orang yang sekalipun sudah percaya, bahkan sungguh-sungguh, yang sama sekali tidak lagi berbuat dosa. Itu mungkin yang bikin depresi beberapa teman-teman Kristen ini ya. Ya makanya Injil kasih karunia itu adalah Injil pengharapan, Injil penghiburan. Penghiburan bagi kita, orang yang berdosa, dan juga bagi kita yang telah menerima Yesus. Makanya harus nih disuarakan, digemakan yang benar itu konsepnya. Jadi kasih karunia itu bukan hanya sekedar dibutuhkan oleh orang yang belum percaya Yesus, tapi oleh kita yang sudah percaya Yesus. Setiap hari kita butuh kasih karunia Tuhan, dan setiap hari kasih karunia Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita. Bagi kita yang telah gagal, bagi kita yang telah jatuh, bagi kita yang tidak sempurna dalam melakukan kehendak Tuhan, ada kasih karunia Tuhan gitu loh, yang menyertai kehidupan kita. Sorry, agak sedikit melenceng, karena nih aku teringat, namanya kita juga ngobrol ya. Di Jemaat Roma itu ada salah paham, saudara. Semakin kita berbuat dosa, semakin kasih karunia itu banyak. Ya kalau gitu kita buat dosa aja. Ya. Karena makin banyak nih kasih karunia Tuhan. Ya, itu kan Roma pasal yang ke-6. Bisa juga tuh kebablasan tuh ke situ. Ya. Dimulai dari Roma pasal 5 ayat yang terakhir. Di ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini sebenarnya kan Paulus menggunakan satu metode mempertanyakan sesuatu. Jadi menjawab sebuah pertanyaan dengan mempertanyakan. Mempertanyakan hal yang tersebut. Ya. Terus atau sesuatu yang diperdebatkan atau sesuatu yang disalahartikan. Nah, karena pada waktu itu ya ada yang menyalahartikan, ya karena memang kasih karunia itu sudah diberikan bagi setiap kita, bebas dong kita berbuat dosa. Karena apa? Karena kalaupun kita berbuat dosa sebanyak apapun, toh kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Kan Tuhan tetap menerima kita pada akhirnya. Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Makanya dikasih jawaban sama Paulus, sesuatu yang pada waktu itu disalahpahami. Dikasih jawabannya dengan mengangkat kembali pertanyaan yang diperdebatkan atau yang disalahartikan. Nah, lanjut. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Paulus ini memberitahukan, menegaskan superioritas dari kasih karunia itu. Memang kasih karunia itu jauh lebih unggul daripada dosa. Jadi dosa tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tetapi, ini di ADP Mar. Kalau bahasa brother, seburuk, sejahat, tanda kutip brengsek apapun kita, kasih karunia itu lebih besar dari lebih besar. Dan selanjutnya ayat 1. Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, menarik ini kan? Jadi Paulus pertegas lagi. Tadi kan sudah di pasal 5 ayat-ayat terakhir 20 dan 21. Dipertegas lagi kalimat itu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Wah, ini harus diluruskan memang. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kasih karunia Tuhan itu begitu besar, maka ya udah kita nggak perlu takut untuk berbuat dosa. Iya. Jadi kita nggak perlu takut berbuat dosa. Ya udah, kita berbuat dosa aja. Nanti toh Tuhan menerima kita karena kasih karunia lebih besar. Nah, ini kan ngancok jadinya. Nah, jawaban Paulus apa? Ayat 2. Ayat 2. Sekali-kali tidak. Pakai tanda seru lagi dia. Itu dia. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kan esensi dari kasih karunia yang dinyatakan oleh Kristus adalah satu usaha Allah dalam menghancurkan kuasa dosa, membunuh kuasa dosa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghidupkannya kembali? Nah, karena kasih karunia itu, nafasnya itu, esensinya itu, maka kita yang telah mengalami dan menerima kasih karunia itu seharusnya menghidupkan spirit kasih karunia itu. Tidak hidup di dalam dosa. Dengan tidak hidup dalam dosa. Telah mati bagi dosa. Ya, gitu. Wow, menarik ya. Ini masih dalam lingkup penebusan kan? Ya. Maksudnya, ya kasih karunia itu kan bicara tentang penebusan Kristus juga kan? Ya. Ada yang menarik terkait dengan penebusan. Kita balik ke topik utamanya terkait dengan penebusan Kristus ini, Brother. Ya. Yang uniknya adalah medianya itu salib. Ya.
kenapa harus salib? Kenapa nggak, ya bahkan gini loh, kalau kitab Korintus itu dikatakan salib itu merupakan satu kebodohan. 1 Korintus 1. Bahkan dikatakan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang gagal mengikuti gurunya atau bosnya atau tuannya gitu, brother. Ya. Karena sorry itu saya nih, maafkan aku Tuhan Yesus. Dia sendiri pun mati dengan cara mengenaskan. Setengah telanjang di atas salib, tergantung antara langit dan bumi. Ya. Dan dicap sebagai penjahat kan. Berupaya untuk, kan dituduhkan berupaya untuk mengkudeta kaisar sebagai raja orang Israel, lalu dicap sebagai penghujat Allah Israel gitu. Ada perdebatan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu kan. Sehingga disematkanlah kepada dia, ini selain penjahat politik juga penjahat spiritual atau penjahat dalam hal keagamaan. Lalu dia disalibkan. Kenapa harus salib? Kenapa enggak? Ya kalau memang dia datang, ada yang bilang gini, ya Tuhanmu itu misi bunuh diri waktu datang ke dunia. Ya. Datang mati gitu, mati yang mengenaskan. Kenapa harus salib? Kenapa nggak pakai media yang lain, brother? Ya. Misalnya ya apa, ditikam atau dipenggal kepalanya gitu, atau misalnya dicambuk sampai mati. Kenapa harus salib? Ada alasan teologisnya nggak? Ya, ini sih menarik banget ya. Kenapa pada akhirnya Allah memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan salib? Ada filosofisnya nggak? Dalam. Salib apa gitu, vertikal, horizontal gitu-gitu. Boleh. Dalam banget. Kalau kita bicara atau bertanya, ada nggak filosofinya? Filosofinya itu dalam sekali. Nah gini. Di PL terkutuk katanya. Itu dia. Terkutuklah orang yang disalibkan kan? Iya. Ya. Tergantung di kaki salib. Ya. Oke. Nah gini. Kita tahu bahwa pernah Musa kan meninggikan tiang ular kan? Dalam konteks PL nanti dikutip oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 13, 14, 15. Terkutuklah orang yang disalibkan, dan itu satu pemikiran yang berasal dari perjanjian lama. Artinya memang orang yang disalibkan itu adalah orang yang dianggap terkutuk gitu loh. Iya. Nah, salib adalah simbol kematian yang mengerikan dan kekalahan. Tidak heran orang Kristen awal-awal diejek karena menyembah seorang juru selamat yang disalibkan. Karena ini kan sebuah kehinaan, sesuatu yang memalukan, konyol sekali rasanya. Nah, kok bisa kita mempercayai seorang yang konyol, gitu loh, mati konyol, bahkan seorang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan politis. Nah, dia jelas mati karena memberontak, gitu. Iya. Menganggap dirinya raja dan lain sebagainya macamnya. Nah, tambah lagi salib Kristus untuk orang Yahudi adalah sebuah batu sandungan. Untuk orang non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Ya, orang Yunani kebodohan itu. Ya, Romawi. Nanti dilihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 22. Ya. Tapi tidak bagi kita. Bagi kita salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat dan kekuatan Allah. Paradoks ya. Paradoks banget. Jadi memang di salib itu terjadi satu hal yang sangat paradoks sifatnya. Kenapa? Kasih Allah yang berkorban telah mengubah sarana yang menghadirkan kematian menjadi sarana yang menghadirkan kehidupan. Nah, inilah paradoks dari salib. Inilah paradoks dari Injil itu. Satu sisi bahwa kita adalah orang-orang yang jahat lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi satu sisi bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan lebih dari apa yang kita bayangkan. Wow, indah itu. Ya, jadi di salib itu terjadi sebuah pembalikan agung, brother. Di atas salib, kemuliaan diperoleh melalui kehinaan. Nah, ini menarik sekali ya. Wow. Kemuliaan kemuliaan dinyatakan dalam aib. Kemenangan dihasilkan melalui penyerahan diri. Dan kemenangan kerajaan diperoleh melalui penderitaan seorang hamba. Yesaya pasal 53. Ya, the suffering servant, hamba yang menderita. Kan logikanya begini. Dia mati kok pada akhirnya. Bagaimana mungkin gitu loh.
dianggap bahwa dia menang. Padahal matinya konyol lagi. Tuhan kok mati? Iya. Tuhan kok mati? Matinya konyol lagi. Kok dianggap menang gitu loh. Iya. Nah, menangnya di mana? Satu, pertama, menangnya adalah ketika Yesus mati, kemenangan itu adalah dia menyerahkan diri secara total. Ini adalah sebuah penyerahan diri total. Jadi, kematian Yesus menunjukkan penyerahan diri Yesus secara total. Inilah kemenangan itu. Dia tidak lari dari panggilan itu. Walaupun hampir di Taman Getsemani. Iya, hampir jadi pecundang dalam tanda petik nih ya. Kiranya tahun ini berlalu. Ya. Karena memang konsekuensi yang mau dipikul oleh Tuhan Yesus itu begitu berat sekali. Tetapi pada akhirnya, dia submit secara total. Nah, inilah kemenangan Tuhan Yesus. Sampai kepada karya salib itu, dia mati. Ini kemenangan itu. Kemenangan dari pihak Allah. Yang kedua, kenapa ini disebut sebagai sebuah kemenangan? Karena Tuhan Yesus nggak berhenti hanya di kayu salib kisahnya. Berlanjut kisah itu. Dengan dia bangkit dari kematian setelah 3 hari. Oke. Nah, inilah yang membuat kisah tentang salib itu berbeda. Banyak orang yang disalibkan pada waktu itu. Bukan hanya Romawi yang ternyata melakukan hukum salib. Bangsa-bangsa lain termasuk Yunani. Alexander the Great memperlakukan hukum salib juga kepada orang banyak. Bahkan dianggap ribuan orang. Tetapi orang yang tersalib yang satu ini berbeda. Dia disalib bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan umat manusia. Dia disalibkan bukan karena dia berdosa, tapi karena menanggung dosa setiap kita. Dan kenapa dia dianggap berbeda? Karena memang kemenangan, keselamatan, kehidupan kekal datang dari dia. Sorry, yang disalib itu bukan Yesus, bro. Ada yang bilang Yudas kan. Yang disalib itu yang mirip. Iya, yang diserupakan. Nah, bagi kita ya silakan sajalah ya untuk berteori. Tapi Injil mengungkapkan identitas yang jelas sekali kepada setiap kita tentang siapa yang disalib dan alasan mengapa dia disalibkan. Jadi kalau orang mau berteori ya silakan saja, nggak jadi masalah buat setiap kita. Bahkan sejarah mengungkapkan kebenarannya bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit dari kematian, dan untuk kesaksian itu mereka rela mati. Dan mereka menyaksikan. Alkitab kan sebetulnya menyaksikan. Sejarah banyak sekali. Tokoh-tokoh yang di luar Alkitab juga, yang hidup sejamannya juga menyaksikan itu ya. Banyak dong. Ya, Tacitus, ya kan, Flavius, ya Mara Barsarafion, ya Mara Barsarafion, terus Lucianus, Flavius, banyak sekali lah tokoh-tokohnya. Ya, sebenarnya untuk mengencounter ini ya harusnya orang Kristen tidak begitu terguncang lah imannya. Iyalah. Ya. Kita solid pasti bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib. Iya, tambah lagi Plegon, Ta'alus, itu kan orang-orang yang percaya dan non percaya yang di luar data Alkitab, gitu loh. Iya. Gitu loh. Bisa berkembangkan lagi terkait dengan filosofi salib itu sendiri. Ya. Ada kan yang bilang salib itu menggambarkan hubungan kita vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan manusia. Boleh kan dikembangkan? Maksudnya kenapa dia harus salib dan bentuknya? Ya, itu kan gini, manusia jatuh dalam dosa itu bukan hanya sekedar merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi dengan sesama. Nah, salib itu bukan hanya bicara tentang karya pendamaian manusia dengan Allah, tapi manusia dengan sesamanya. Sorry, brother. Termasuk nggak dengan alam? Karya penebusan Kristus. Ya, kalau alam ciptaan, ya kita bisa lihat bagaimana nanti ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, dia akan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan segala sesuatu, alam semesta dengan menciptakan ya langit baru dan bumi yang baru bagi manusia. Jadi ada pemulihan total memang. Termasuk alam itu akan dipulihkan dalam pengertian bahwa Allah akan membuat tempat yang baru bagi setiap kita. Sekarang kita coba lebih ke refleksinya, brother. Untuk jemaat dan juga untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Keindahan salib itu kan sangat luar biasa ya. Karena melalui penyerahan diri Tuhan
atau penyerahan diri Yesus yang begitu luar biasa sehingga dia menghasilkan yang namanya kemenangan. Ya. Kerajaan yang dia peroleh dari penderitaan dia atau suffering God itu tadi yang Yesaya 53 itu. Boleh Brother kasih semacam refleksi buat rekan-rekan semua terkait dengan penebusan karya Kristus ini untuk orang-orang yang kalau sekarang itu ada dalam depresi misalnya, ada dalam situasi-situasi di mana ada yang mau bunuh diri, contoh misalnya, atau pencarian tentang Tuhan yang nggak kunjung, dia merasa bahwa kayaknya Tuhan itu nggak ada untuk orang-orang ateis lah misalnya. Karya penebusan itu kan berlaku untuk mereka juga semuanya. Dan karya penebusan ini berlaku untuk seluruh manusia, tetapi ada syaratnya kan. Barang siapa yang percaya. Tolong ajak teman-teman ini untuk supaya melihat karya penebusan Kristus ini akan menjadi sebuah sesuatu yang indah, menyelamatkan hidup kita kalau kita percaya kepada Yesus. Tolong berikan semacam refleksi dari keindahan salib, keindahan karya penebusan Kristus, dan juga semacam ajakan gitu, Brother, untuk melihat bahwa penebusan Kristus ini adalah kasih karunia yang amazing grace. Amazing grace. Boleh, Brother? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang refleksinya dari kayu salib ya. Salib Kristus itu luar biasa sekali, mengagumkan sekali. Kenapa kita katakan luar biasa dan sangat mengagumkan? Karena salib itu kan bicara tentang penerimaan. Penerimaan atas setiap kita yang gagal. Penerimaan atas kita yang gagal. Ya, kita adalah orang-orang yang gagal, tapi ternyata ada orang yang disalibkan yang dianggap sebagai orang gagal. Tapi justru yang ada malah sebaliknya. Salib Kristus itu bicara tentang penerimaan atas setiap kita yang gagal. Dengan dia mau menanggung kegagalan manusia itu. Bahkan bukan cuma gagal kan, kita yang mati kan sebenarnya. Mati. Jadi karena salib itu adalah sarana yang menghadirkan kehidupan. Bukan hanya sebagai sebuah sarana yang mengubahkan kita yang jahat jadi baik. Tapi mengubahkan kita yang harusnya binasa menjadi hidup. Itu esensi dari salib. Nah, tambah lagi, kalau kita bicara tentang salib itu bicara tentang penerimaan. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen belajar untuk menghidupi nafas dari salib itu, yaitu penerimaan. Maukah kita misalnya dalam sebuah keluarga ketika anak gagal, ya kan, menunjukkan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan ada penerimaan. Dan indah sekali itu. Ya, itulah keindahan dari Injil. Dan Injil yang indah itu harus dipraktekkan. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, ya Yesus yang mati untuk setiap kita. Yesus yang menerima kita apa adanya, tanpa memperhitungkan kelayakan kita. Karena pada hakikatnya, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita layak di hadapan Tuhan. Itu pure karena kasih karunia-Nya. Nah, biarlah ini menjadi pendorong, spirit yang mendorong kita untuk juga menjalani kehidupan kita ketika kita bertemu orang yang sebenarnya tidak layak gitu loh. Tapi kita mau melayakkan mereka. Mau memberikan kesempatan bagi mereka. Anak-anak gagal. Misalnya kegagalan dalam banyak hal. Ya silakan saja. Tetapi bukankah pada akhirnya pemulihan itu bisa datang dari penerimaan. Kita yang menyatakan kasih yang nyata. Gitu loh. Misalnya dia jatuh. Ya kan kecelakaan, bawa mobil. Hancur mobilnya. Jangan karena mobil itu masih kredit yang ditanya pertama sekali, gimana mobilnya? Itu menciptakan luka. Iya kan? Tapi yang ditanya bagaimana Kak keadaanmu nak? Ya, karena... Maafkan aku Pak, aku nggak apa-apa, tapi mobil hancur parah, puji Tuhan. Nggak masalah nak. Mungkin bapaknya jawabnya iya karena kau udah lunas. Iya, tapi mobil Yesus. lunas. Iya kan? Itu mobilmu belum lunas. Iya, itu berlaku untuk istri. Dibayar lunas. Iya, dibayar lunas. Nah, jadi nyawanya, keselamatan anaknya itu lebih besar daripada kesalahan yang dia lakukan. Begitupun ke suami, ke istri ya. Sama. Kan kita semua pasti akan melakukan kesalahan demi kesalahan ya. Iya dong. Jadi kalau kita bicara tentang aplikasi dari karya salib Kristus itu, yaitu
Gitu loh. Bicara tentang penerimaan, Allah yang mau menerima kita, meskipun konsekuensi dari penerimaan itu kita harus tanggung, besar dan berat. Tapi nggak jadi masalah, karena pada akhirnya pemulihan itu adalah tujuan utamanya. Oke. Bahkan di kitab Korintus dikatakan dia yang tidak berdosa rela menjadi 2 Korintus 5. dosa ya, Ya, karena kita gitu. karena kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat berapa gitu. Dengan kata lain kita juga harus memandang sesama kita, siapapun itu. Ayat 21 ya. Siapapun itu ya, kita harus menerima dia ya, brother ya. Iya dong. Tuhan aja yang tidak berdosa mau menjadi dosa karena kita, masa kita yang sesama pendosa ini nggak mau menerima orang ya kan? Iya, karena gini, kita pun pada akhirnya orang-orang yang sebenarnya busuk. Setuju. Orang-orang yang jadi berharga karena kasih karunia Tuhan. Ya. Dan marilah kita bersama-sama melihat keberhargaan kita pada apa yang Yesus lakukan. Nah, ada orang yang memandang begini, brother, bahwa dia melihat dirinya semakin berharga karena barang-barang mahal yang dia pakai. Ya. Makin mahal barang yang dia pakai, makin berharga. Makin branded, makin berharga. Makin Enggak banyak dong. asetnya, makin- Nah, orang seperti ini tuh ya, kalau mandi nggak berharga dia, karena nggak pakai apa-apa. Oh iya juga ya. Jadi keberhargaan kita bukan pada apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Wow. Untuk itu kalau kita bicara tentang kasih dalam konteks kekristenan, didefinisikan bukan dengan filosofi-filosofi yang ada di dunia, yang diajarkan oleh dunia, tapi pada karya salib Kristus. Ya, berdasarkan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Inilah definisi kasih dalam konteks kekristenan, dalam konteks Injil. Apa yang Yesus lakukan di Kalvari. Wow. Oke, brother. Gitu, Cukup bro. dulu lah ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi di lain Siap. kesempatan. Karya penebusan Kristus itu sangat indah dan mempesona ya. Luar biasa. God bless untuk semua orang percaya seluruh dunia. Sampai jumpa di Igre Ngopi selanjutnya. Ciao, kami ciao. God bless. Mantap.